Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja nggak ngebosenin. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang benar-benar bikin netizen Indonesia excited. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar muncul dari publik. Apakah ini langkah maju atau justru kita melangkah mundur dari era yang dibangun Shin Tae-yong? Imbas beberapa hasil Timnas Indonesia yang mengecewakan. Satu demi satu mantan pemain dan pengamat mulai angkat bicara. Dan salah satunya adalah mantan pemain naturalisasi, Greg Nwokolo. Sosok yang pernah jadi ikon sepak bola nasional, kini ikut buka suara. Dan komentarnya tajam. Bukan untuk menjatuhkan, tapi justru membangkitkan pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah kehilangan arah setelah Shin Tae-yong pergi? Simak berita lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal update naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 calon pemain wanita yang akan memperkuat Timnas Putri Indonesia. Naturalisasi bukan hal baru, tapi setiap kabar pemain keturunan baru selalu bikin geger dan jadi bahan diskusi hangat. Dan yang satu ini, bisa jadi game changer? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Waduh, sebuah kekalahan yang menyakitkan. Dan penyesalan pun terucap dari mulut pelatih kepala. Satoru Mochizuki tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Timnas Putri Indonesia dibungkam Pakistan di kandang sendiri. Kekalahan 0-2 dari tim yang di atas kertas bukan lawan yang mustahil dikalahkan memunculkan pertanyaan besar. Apa yang salah dengan Garuda Pertiwi? Simak fakta-fakta hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar muncul dari publik. Apakah ini langkah maju atau justru kita melangkah mundur dari era yang dibangun Shin Tae-yong? Imbas beberapa hasil Timnas Indonesia yang mengecewakan. Satu demi satu mantan pemain dan pengamat mulai angkat bicara. Dan salah satunya adalah mantan pemain naturalisasi, Greg Nwokolo. Sosok yang pernah jadi ikon sepak bola nasional, kini ikut buka suara. Dan komentarnya tajam. Bukan untuk menjatuhkan, tapi justru membangkitkan pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah kehilangan arah setelah Shin Tae-yong pergi? Simak berita lengkapnya hingga selesai. Greg Nwokolo, ex-pemain Persija dan naturalisasi Timnas, blak-blakan memuji karakter kepelatihan Shin Tae-yong. Kalau kamu push pemain Indonesia, mereka nggak nyaman, tapi Shin Tae-yong nggak peduli. Kamu harus ikut cara dia atau kamu keluar dari lapangan, kata Greg. Mentalitas keras ini, menurut Greg, bukan sekadar galak, tapi itulah mentalitas juara. Shin Tae-yong bukan pelatih yang doyan pujian. Bahkan saat Marcelino Ferdinand cetak gol di babak pertama lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong tetap mengancam akan mengganti dia kalau tidak mengikuti taktik. Bayangkan, pemain lagi on fire, sudah cetak gol, tapi tetap diingatkan keras karena tidak ikuti instruksi. Itu bukan karena benci, tapi karena ingin tim berkembang bersama. Bukan hanya individu yang bersinar. Saat ditanya oleh Valentino Jebret, kalau kamu main di era Shin Tae-yong, kamu bakal cocok? Jawaban Greg menggelegar. Kamu jadi komentator, you know how I play. Di posisiku nggak ada yang lebih bagus dari aku. Greg merasa, jika ia bermain di era Shin Tae-yong, ia akan tampil maksimal. Kenapa? Karena fokus Shin Tae-yong pada fisik, disiplin, dan profesionalisme cocok dengan gaya main dan mental Greg Nwokolo.
Dia menegaskan bahwa sepak bola modern bukan tentang ego pemain, tapi kerjasama, mengikuti sistem, dan tunduk pada instruksi pelatih. Masuk ke era Patrick Kluivert, publik dibuat penasaran. Apa pendekatan barunya? Apakah lebih longgar, lebih santai, atau tetap keras seperti Shin Tae-yong? Tapi satu yang jelas, banyak pihak merasa Indonesia sudah punya pondasi kuat. Disiplin, semangat tempur, dan profesionalisme. Dan itu dibangun oleh Shin Tae-yong. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert bisa mempertahankan karakter itu? Atau justru, seperti yang dikhawatirkan Greg, kita kembali ke zaman di mana pemain dimanja dan sulit berkembang? Komentar Greg Nwokolo seharusnya jadi cermin besar untuk PSSI dan Kluivert. Dia bukan sedang membandingkan Kluivert dan Shin Tae-yong secara kasar, tapi lebih ke, jangan sia-siakan fondasi yang sudah dibangun. Greg menyuarakan keresahan banyak orang. Sepak bola bukan sekadar teknik, tapi juga mentalitas dan kultur kerja keras. Kalau kultur itu hilang, maka kita harus siap kembali ke titik nol. Apakah Anda juga merasa bahwa Shin Tae-yong terlalu cepat dilepas? Apakah Patrick Kluivert akan mampu melanjutkan warisan kerja keras dan disiplin itu? Kalau kamu jadi pemain, lebih suka dilatih Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert? Kenapa? Menurut kamu, apakah Indonesia lebih cocok dilatih oleh pelatih dengan pendekatan keras seperti Shin Tae-yong atau gaya Eropa modern seperti Kluivert? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus bisa bahas soal timnas dengan lebih dalam. Ini baru mantap. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal update naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 calon pemain wanita yang akan memperkuat timnas putri Indonesia. Naturalisasi bukan hal baru, tapi setiap kabar pemain keturunan baru selalu bikin geger dan jadi bahan diskusi hangat. Dan yang satu ini, bisa jadi game changer? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Nama Mauro Zylstra sebenarnya bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun ini sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi bersamaan dengan Ole Romeni. Zylstra saat ini bermain di klub Belanda, FC Volendam, dan bisa beroperasi sebagai gelandang serang atau sayap. Usianya yang masih muda menjadi nilai plus. Dia bisa masuk timnas U23 sekaligus menjadi pelapis atau bahkan starter di timnas senior. Kenapa penting? Arena Indonesia akan menghadapi babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi bukan main-main. Negara-negara besar Asia siap menantang Garuda. Kehadiran Mauro bisa memperdalam skuad dan menambah opsi strategi. Erick Thohir menjelaskan, proses naturalisasi Zylstra sudah dikirim ke Kemenpora dan tinggal menunggu lintasan birokrasi biasa. Dari Kemenpora ke Kemenkumham ke Mensesneg, lalu menunggu persetujuan Presiden lanjut ke DPR hingga akhirnya pengambilan sumpah WNI. Menariknya, Zylstra bukan satu-satunya yang sedang diproses. Ada 3 calon pemain timnas putri Indonesia yang juga akan dinaturalisasi. Sayangnya, nama-nama mereka masih disimpan rapat. Tapi kabarnya mereka sudah lama dipantau dan akan jadi kekuatan tambahan bagi timnas putri untuk menghadapi kompetisi mendatang seperti Asia Games dan AFF Women's Championship. Selama ini, timnas putri Indonesia sering kurang mendapat perhatian yang sama besar dengan timnas putra. Tapi kini, dengan langkah naturalisasi, ini jadi sinyal kuat. PSSI mulai serius bangun kekuatan sepak bola wanita. Kalau proses naturalisasi ini berjalan mulus, kita bisa melihat pemain-pemain berdarah campuran atau berpengalaman di luar negeri memperkuat timnas putri. Bayangkan punya pemain putri yang terbiasa main di Liga Eropa, membawa pengalaman, fisik, dan mental juara ke skuad Indonesia. Mereka bisa jadi role model, pembangkit semangat, bahkan mungkin membuka jalan agar liga sepak bola wanita di Indonesia berkembang lebih pesat. Nah, ini pertanyaan yang bikin penasaran. Apakah Jairo Riedewald juga akan segera menyusul Mauro Zylstra? Jairo, pemain Crystal Palace yang pernah bela timnas Belanda junior, juga punya darah Indonesia. Isu tentang dirinya sudah lama muncul, tapi sampai sekarang Erick Thohir bilang
Belum ada tambahan nama lain yang sedang diproses, hanya Zijlstra dan 3 pemain putri. Tapi, apakah itu berarti Jairo akan diproses berikutnya? Atau sedang menunggu keputusan pribadi? Yang pasti, PSSI saat ini tidak membuka naturalisasi sembarangan. Mereka hanya memproses pemain yang memang mau dan siap berkomitmen memperkuat timnas, baik dari segi kualitas maupun niat. Dengan semakin banyaknya agenda internasional yang menanti, dari SEA Games, AFF Cup, hingga kualifikasi Piala Dunia, PSSI terlihat mulai menyusun puzzle masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir bilang sendiri, naturalisasi bukan solusi utama, tapi bisa menjadi pelengkap penting dari sistem pembinaan lokal. Naturalisasi bukan lagi sekadar beli pemain, tapi lebih ke menguatkan tim dengan talenta berdarah Indonesia yang siap berkontribusi. Sekarang kami ingin dengar dari kalian semua, para penonton setia sepak bola Indonesia. Apa pendapat kamu soal naturalisasi Mauro Zijlstra? Apakah ini keputusan tepat? Dan, menurut kamu, siapa saja yang cocok untuk dinaturalisasi menyusul Zijlstra dan Riedewald? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia, baik putra maupun putri. Waduh, sebuah kekalahan yang menyakitkan. Dan penyesalan pun terucap dari mulut pelatih kepala. Satoru Mochizuki tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Timnas Putri Indonesia dibungkam Pakistan di kandang sendiri. Kekalahan 0-2 dari tim yang di atas kertas bukan lawan yang mustahil dikalahkan memunculkan pertanyaan besar. Apa yang salah dengan Garuda Pertiwi? Simak fakta-fakta hingga selesai. Pada laga kedua grup D kualifikasi Piala Asia 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Timnas Putri Indonesia harus menerima kekalahan menyakitkan dari Pakistan. Padahal, sejak menit awal, tim asuhan Mochizuki tampil cukup menjanjikan. Tapi semua berubah di menit ke-8. Nadia Khan, penyerang Pakistan, berhasil menembus pertahanan yang seharusnya solid. Gea Yumanda gagal mengadang laju serangan dan Iris De Rau, kiper utama, tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur deras ke gawang. Skor berubah 0-1. Belum sempat bangkit, Garuda Pertiwi kembali dihantam. Kali ini melalui penalti menit ke-18. Sebuah pelanggaran yang tidak perlu menjadi hukuman berat. Skor berubah 0-2. Satoru Mochizuki tidak menutup-nutupi rasa kecewanya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Jepang itu mengaku sangat menyesal. Sebenarnya kami ingin menang sebagai tim, tetapi hari ini kalah. Sejujurnya kami sangat menyesal, ucapnya lirih. Bagi Mochizuki, ini bukan sekadar kekalahan biasa, sebab dia datang ke Indonesia dengan misi besar, membawa perubahan bagi sepak bola wanita. Ia adalah pelatih berpengalaman, yang pernah menjadi bagian dari kesuksesan Timnas Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011. Maka dari itu, kekalahan dari Pakistan jelas pukulan berat secara pribadi dan profesional. Menariknya, Mochizuki tidak langsung menunjuk siapa yang salah. Dia justru menyatakan belum bisa memberikan analisis menyeluruh. Tapi satu hal yang dia akui, banyak kesalahan dasar terjadi. Salah oper, salah kontrol, dan akhirnya kami kehilangan alur permainan. Bagi yang menyaksikan langsung pertandingan ini, tentu bisa melihat betapa Timnas Putri kesulitan menyambung permainan. Setelah kebobolan cepat, tim terlihat gugup dan kehilangan bentuk. Masalahnya bukan hanya teknik, tapi mental. Dan ini jadi PR besar bagi Mochizuki ke depan. Salah satu spekulasi yang muncul adalah soal rotasi pemain. Tapi Mochizuki membantah bahwa itu penyebab utama kekalahan. Karena pemain berbeda, bukan berarti tim jadi lebih lemah. Saya percaya pada semua pemain. Artinya, ini lebih dari sekadar siapa yang main. Ini soal pola pikir tim, kesiapan, dan mental bertanding. Karena skuad ini masih dalam proses pembangunan, setiap kesalahan adalah bahan belajar. Tapi untuk sebuah laga resmi seperti ini, publik tentu berharap lebih dari sekadar belajar.
masih ada satu pertandingan tersisa di grup D, melawan Taiwan, Sabtu 5 Juli 2025. Mochizuki menyadari peluang lolos sangat kecil, tapi dia menolak untuk menyerah. Kami tidak ingin menunduk. Kami ingin bangkit dan terus berjuang, bukan hanya untuk pertandingan ini, tapi untuk masa depan Timnas Putri Indonesia. Ini adalah ujian karakter. Mampukah Garuda Pertiwi bangkit dan menunjukkan semangat juang meski secara hitung-hitungan peluang mereka tipis? Perlu diingat, sebagian besar pemain Timnas Putri Indonesia saat ini masih muda. Mereka belum punya pengalaman internasional sebanyak lawan-lawannya. Kekalahan seperti ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari proses menuju kematangan. Tapi satu hal pasti, publik Indonesia tidak akan sabar menunggu terlalu lama. Kita ingin melihat perkembangan yang nyata, bukan hanya janji-janji pembangunan tim. Karena itu, Mochizuki dan PSSI harus bekerja lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih profesional dalam membina timnas wanita. Kekalahan dari Pakistan adalah cambuk keras. Tapi apa artinya kekalahan jika bukan awal dari kebangkitan? Pertandingan terakhir lawan Taiwan bukan sekadar laga formalitas. Ini tentang harga diri, tentang semangat, dan tentang tekad untuk membuktikan bahwa Garuda Pertiwi belum habis. Apa menurut kalian alasan utama kekalahan Timnas Putri Indonesia dari Pakistan? Apakah kalian percaya Satoru Mochizuki bisa membawa tim ini jadi lebih baik ke depan? Dan haruskah PSSI lebih serius membangun timnas wanita, termasuk dengan liga khusus putri yang lebih kompetitif? Tulis komentar kamu di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus dukung Garuda Pertiwi hari ini, esok, dan seterusnya. Apakah timnas Iran lolos ke Piala Dunia 2026, tapi bisa gagal main gara-gara konflik politik dengan Amerika Serikat? Yes, ini bukan teori konspirasi, bukan juga rumor liar. Ini realitas yang lagi dibicarakan FIFA, AFC, dan dunia olahraga global saat ini. Jadi duduk santai, simak baik-baik, karena selama 5 ke depan kita bakal ngebedah ini dari A sampai Z, secara seru, ringan, dan pastinya nggak ngebosenin. Tonton sampai selesai. Tanggal 25 Maret 2025 seharusnya jadi hari bahagia buat timnas Iran. Hasil imbang 2-2 lawan Uzbekistan memastikan Iran melangkah ke Piala Dunia 2026, ajang terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi euforia itu nggak berlangsung lama. Karena di balik selebrasi, dunia bertanya-tanya, apakah Iran bisa benar-benar tampil di Piala Dunia nanti? Kenapa? Karena salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Amerika Serikat. Dan seperti yang kita semua tahu, hubungan antara Iran dan AS sedang memanas. Buat yang belum mengikuti perkembangan politik internasional, konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan konflik biasa. Ini bukan sekadar beda pendapat, ini sudah masuk ranah ketegangan militer dan sanksi internasional. Beberapa waktu lalu, bahkan sempat muncul laporan tentang serangan drone, embargo ekonomi, dan pemutusan hubungan diplomatik. Dan semua ini menciptakan ancaman besar bagi Iran untuk ikut tampil di event yang diadakan di tanah musuhnya sendiri. Masalahnya, salah satu venue utama Piala Dunia 2026 adalah di Amerika Serikat. Jadi, apa yang akan terjadi kalau Iran diharuskan bertanding di sana? Menanggapi kekhawatiran ini, muncul spekulasi. Akankah FIFA melarang Iran ikut serta seperti saat Rusia dilarang karena invasi ke Ukraina? Tapi tenang, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, akhirnya buka suara lewat sekjen mereka, Datuk Winsor Paul John. Dalam wawancara terbaru, dia menyebut, kami pasti akan mencari solusinya ketika saatnya tiba. Artinya, belum ada keputusan final, tapi semua pihak sadar bahwa masalah ini nyata dan serius. Salah satu solusi teknis yang dibahas FIFA adalah menempatkan Iran di grup A yang semua pertandingannya digelar di Meksiko. Kenapa?
agar Iran tidak perlu bertanding di Amerika Serikat setidaknya sampai babak perempat final. Dan untuk info, dalam 6 keikutsertaannya di Piala Dunia sebelumnya, Iran belum pernah lolos dari fase grup. Jadi kemungkinan mereka harus bertanding di tanah Amerika masih bisa dihindari secara statistik. Tapi tetap saja, solusi ini adalah jalan tengah, bukan jawaban final. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang kembali berkuasa saat ini, Iran termasuk negara yang dilarang masuk ke wilayah AI. Tapi untuk event internasional seperti Piala Dunia, biasanya pemerintah bisa membuat visa khusus untuk atlet dan ofisial. Tapi, masalahnya adalah, prosesnya lebih rumit, ada tensi diplomatik tinggi, dan setiap keputusan bisa dipolitisasi. Jadi meskipun bisa secara teknis, belum tentu mudah secara diplomatik. Ini bukan pertama kalinya politik internasional menggagalkan negara ikut serta di ajang olahraga. Rusia dilarang tampil sejak invasi ke Ukraina. Yugoslavia dihukum FIFA pada 1992 saat Perang Balkan. Bahkan Afrika Selatan pernah diboikot karena isu apartheid. Artinya, kalau konflik Iran dan ASEAN terus memanas tanpa solusi, FIFA bisa mengambil langkah yang sama. Dan kalau itu terjadi, Iran akan jadi negara ketiga dalam sejarah yang gagal tampil di Piala Dunia, bukan karena performa, tapi karena geopolitik. Buat yang belum tahu, Iran sudah 7 kali lolos ke Piala Dunia. 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, dan sekarang 2026. Tapi, dari semua keikutsertaan itu, mereka belum pernah lolos dari fase grup. Artinya, tahun ini adalah kesempatan emas mereka untuk bukan cuma tampil, tapi juga membuat sejarah. Sayangnya, semua itu bisa hilang dalam sekejap jika urusan politik tak kunjung menemukan titik temu. AFC saat ini sedang mengatur strategi agar Iran tetap bisa bermain. Beberapa federasi sepak bola Asia bahkan menyuarakan dukungan mereka. Tapi tentu saja, FIFA lah yang punya keputusan akhir. Dan FIFA, seperti yang kita tahu, tidak akan main-main kalau menyangkut citra dan keamanan event sebesar Piala Dunia. Teman-teman, ini bukan sekadar cerita soal satu negara. Ini soal bagaimana sepak bola dan politik saling berkaitan, dan kadang saling bertabrakan. Apa yang terjadi pada Iran adalah peringatan keras bagi dunia, bahwa meskipun kita mencintai sepak bola karena keindahannya, kenyataannya dunia ini jauh lebih kompleks. Dan dalam kompleksitas itu, yang harus kita jaga adalah satu hal, sportivitas dan perdamaian. Sekarang, giliran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau skenario Iran main di Meksiko jadi kenyataan, apakah itu adil bagi tim lain di grup mereka? Dan terakhir, apakah sepak bola harusnya 100% bebas dari politik? Atau itu hanya mimpi? Komentar terbaik akan gua baca di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terungkap, imbas kasus Imran Nahumahuri dan Yeyen Tumena yang dituduh terlibat pungli oleh manajemen Malut United. Tapi tunggu dulu, ternyata inilah alasan Shin Tae-yong tak ingin dicampuri dalam pemilihan pemain timnas Indonesia diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jeong Seok Seo. Ini bukan sekadar kasus biasa. Ini bisa jadi momen penting untuk membenahi wajah buram sepak bola Indonesia. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Semua bermula dari pernyataan mengejutkan yang keluar dari manajemen klub Malut United. Dua sosok berpengaruh dalam dunia kepelatihan nasional, Imran Nahumahuri dan Yeyen Tumena, dituduh melakukan pungli alias pungutan liar kepada pemain. Tuduhan ini bukan main-main. Keduanya dikenal sebagai pelatih yang punya reputasi dan pengalaman panjang. Tapi justru karena itulah publik kaget. Apakah ini benar atau ada skenario di balik layar? Namun, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan, satu hal yang lebih penting adalah
Apakah praktik semacam ini sudah menjadi hal yang biasa di dunia sepak bola kita? Menurut pelatih senior Gusnul Yakin, apa yang terjadi pada Imran dan Yeyen ini hanyalah puncak dari gunung es besar yang selama ini tersembunyi. Bayangkan, kata Gusnul, praktik pungli bahkan sudah menjangkiti level SSB, sekolah sepak bola. Ada orang tua murid yang memberikan uang ke pelatih supaya anaknya lebih sering dimainkan. Ini menyedihkan. Bukan cuma soal keadilan, tapi soal masa depan anak-anak yang punya bakat tapi tak punya uang. Kita mau bangun sepak bola dari akar rumput, tapi akar kita malah busuk karena uang dan kepentingan. Kasus ini juga membuka borok lain. Kompetisi kelompok umur seperti EPA, Elite Pro Academy, yang seharusnya jadi tempat pembinaan, malah jadi ajang jual beli kursi. Gusnul bilang ada klub yang menjual lisensi EPA ke pihak kedua. Setelah itu, klub lepas tangan. Pemain bisa masuk asalkan setor dana puluhan juta rupiah. Ini sepak bola atau ajang bisnis anak-anak? Kalau begini caranya, bagaimana kita bisa lahirkan talenta seperti Egy Maulana, Marcelino Ferdinand, atau Pratama Arhan lainnya? Gusnul Yakin memberikan solusi yang sangat masuk akal dan menyentuh. Pertama, setiap klub Liga 1 wajib punya akademi sendiri. Dengan begitu, mereka bisa mendidik pemain sejak dini dan tidak tergantung dari jalan pintas pungli atau titipan. Kedua, materi adab dan akhlak harus dimasukkan ke kursus lisensi pelatih. Karena teknik bisa diajarkan, tapi integritas itu dibentuk. Kalau kita punya pelatih yang punya teknik sekaligus moral, maka masa depan sepak bola Indonesia bisa lebih baik, katanya. Jadi, meskipun kita semua prihatin dengan kasus ini, ada hikmah besar yang bisa diambil. Kasus ini bisa jadi pemicu, pemantik semangat untuk kita semua, dari federasi, pelatih, klub, orang tua, hingga supporter untuk berkata, cukup sudah. Cukup sudah bakat anak-anak Indonesia dikorbankan demi kepentingan segelintir orang. Cukup sudah sepak bola kita disetir oleh uang, bukan prestasi. Saatnya kita benahi, bukan dari atas saja, tapi dari akar yang paling bawah. Dan bicara soal integritas, kita belajar banyak dari sosok Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan. Tahu nggak, salah satu alasan kenapa Shin Tae-yong tak mau dicampuri dalam urusan pemilihan pemain adalah karena dia tahu sistem di Indonesia belum bersih sepenuhnya. Hal ini diungkap langsung oleh penerjemahnya, Jong Seok Seo. Menurut JJ, Coach Shin sangat tegas bahwa urusan pemilihan pemain harus berdasarkan performa, bukan karena rekomendasi, titipan, apalagi uang pelicin. Ini pelajaran besar. Shin Tae-yong berani jaga idealismenya, dan itulah yang bikin timnas kita perlahan bisa bersaing di level Asia. Kasus Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena bukan sekadar soal siapa benar dan siapa salah, tapi soal sistem yang harus dibongkar dan dibenahi. Kalau kita mau sepak bola Indonesia maju, kita harus mulai dari membangun kejujuran, integritas, dan pendidikan karakter sejak dini. Dari SSB hingga timnas, dari pelatih hingga federasi. Semoga ini jadi momen perubahan, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik untuk menghapus praktik pungli di sepak bola Indonesia? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya dilibatkan dalam pembinaan usia dini, bukan hanya timnas senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Serta, kalau kalian bangga dengan timnas Indonesia dan ingin terus update info terbaru seputar sepak bola tanah air, jangan lupa like video ini, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Kabar sangat mengejutkan datang dari sepak bola Asia, khususnya dari negeri tirai bambu. Breaking news. Branko Ivankovic dipecat sebagai pelatih timnas Cina hanya beberapa minggu setelah kekalahan menyakitkan dari timnas Indonesia. Ini bukan sekadar kabar pemecatan biasa.
Ini adalah guncangan besar bagi sepak bola Asia. Simak semua faktanya hingga selesai. Tanggal 5 Juni 2025 mungkin jadi salah satu hari paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timnas China 1-0 dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tunggal dari Ole Romeni tak hanya memastikan kemenangan Garuda, tapi juga mengubur mimpi Cina ke Piala Dunia. Lebih dari itu, ini adalah kemenangan pertama Indonesia atas Cina dalam 68 tahun terakhir. Bayangkan, hampir 7 dekade Cina selalu jadi momok. Tapi hari itu sejarah berubah. Tak butuh waktu lama, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, langsung mengambil keputusan ekstrim. Pada 27 Juni 2025 malam, waktu Indonesia Barat, mereka resmi mengumumkan pemecatan Branko Ivankovic dari kursi pelatih kepala. Tidak hanya Branko, seluruh jajaran staf pelatih juga ikut disingkirkan. Pernyataan CFA tegas, karena gagal lolos ke babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026, maka kontrak pelatih dan staf otomatis berakhir. Ini tentu langkah drastis. Apalagi Cina akan tampil di Piala Asia Timur Iwan Championship yang dimulai 7 Juli. Artinya mereka hanya punya waktu sekitar 10 hari untuk persiapan dengan pelatih baru. Branko Ivankovic, pelatih asal Kroasia ini bukan sosok sembarangan. Ia pernah bawa Iran ke Piala Dunia 2006, melatih Persepolis hingga timnas Oman. Namun bersama Cina, ia gagal total. Meski sempat tampil menjanjikan di awal kualifikasi, performa Cina justru anjlok di fase krusial. Kekalahan dari Indonesia dianggap sebagai puncak kegagalan, bahkan bisa dibilang sebagai aib nasional di mata publik dan media China. Bayangkan, negara dengan populasi 1,4 miliar orang, teknologi canggih dan dana luar biasa, kalah dari negara yang pernah dianggap kelas 2. CFA langsung menunjuk pelatih interim, Dejan Djurjevic, pelatih timnas U20 Cina. Pria yang dikenal tenang dan cukup visioner, ini punya tugas berat, menyelamatkan wajah sepak bola Cina di ajang Piala Asia Timur 2025 di Korea Selatan. Pertanyaannya, cukupkah waktu dan pengalaman Djurjevic untuk bawa Cina bersaing melawan tim seperti Korea Selatan, Jepang, dan mungkin juga Indonesia? CFA juga mengumumkan bahwa proses pencarian pelatih kepala permanen akan segera dimulai. Akankah mereka kembali cari pelatih asing? Atau mungkin mulai melirik pelatih lokal? Kekalahan dari Indonesia bukan cuma bikin Branko lengser, tapi juga mengguncang kepercayaan publik Cina terhadap program pengembangan sepak bola mereka. Bayangkan, Cina sudah menggelontorkan triliunan yuan untuk membangun infrastruktur, akademi, dan kompetisi usia muda. Tapi hasilnya gagal ke Piala Dunia. Sementara Indonesia, negara yang baru saja bangkit dari berbagai kekacauan internal, justru bisa menyalip. Dan semua ini berkat kerja keras Shin Tae-yong dan tim pelatih yang konsisten membangun tim dari bawah. Kini, China bersiap tampil di Piala Asia Timur 2025. Turnamen ini akan jadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar layak disebut kekuatan baru Asia Timur. Korea Selatan dan Jepang tetap jadi unggulan, tapi jangan lupakan timnas Indonesia yang saat ini sedang naik daun. Apakah ini momen Indonesia kembali permalukan Cina? Atau justru Cina akan bangkit dan balas dendam? Sobat Garuda, pemecatan Branko Ivankovic menunjukkan satu hal. Sepak bola tidak mengenal ampun, apalagi kalau sudah menyangkut harga diri negara, reputasi federasi, dan ekspektasi publik. Cina kini sedang berada di persimpangan jalan. Dan menariknya, kekalahan dari Indonesia jadi pemicunya. Siapa sangka, timnas Indonesia bisa mengguncang peta kekuatan sepak bola Asia sampai sebegitunya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah keputusan CFA memecat Branko Ivankovic adalah langkah tepat
Apakah timnas Indonesia saat ini sudah pantas disebut sebagai kekuatan baru di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng dan lihat bagaimana ke depannya timnas Indonesia terus melangkah maju dan apakah Cina bisa bangkit kembali atau justru makin terpuruk. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola Asia dan timnas Garuda.